Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Prodi Manajemen. Video kali ini dibuat guna untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah statistik yang mana diampu oleh dosen pengampu Bu Vibia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan atau membahas mengenai materi pengaruh gaya kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan terhadap kinerja pegawai dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan pelindungan anak. Kemudian, sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alexandra Mailiza, yang kedua ada Amirna, yang ketiga ada Amia Viva, yang ketiga ada Gilman Suwarna, yang selanjutnya ada saya sendiri Nan Firmansyah, dan yang terakhir ada Rahulia Rahmadani. Untuk menuju materi yang pertama mengenai judul dan identitas. Mengenai judul analisis korelasi dan regresi linier berganda antara gaya kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan terhadap kinerja pegawai. Objek, salah satu instansi pemerintahan. Jenis data sekunder yang diambil dari skripsi penelitian terdahulu. Variabel ada 4. Yang pertama, variabel X1 atau gaya kepemimpinan. Yang kedua, variabel X2 tentang pendidikan. Yang ketiga, variabel X3 tentang pelatihan. Dan yang terakhir, variabel Y tentang kinerja pegawai. Kemudian, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kinerja pegawai merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain gaya kepemimpinan, pimpinan, tingkat pendidikan pegawai, serta pelatihan yang diberikan. Berdasarkan data penelitian, meskipun kinerja pegawai tergolong tinggi, masih terdapat beberapa indikator pelayanan yang belum mencapai target maksimal, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara gaya kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan dengan kinerja pegawai. Dan yang kedua, apakah gaya kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis hubungan korelasi antar variabel independen dan kinerja pegawai. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh simultan gaya kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh parsial masing-masing variabel terhadap kinerja pegawai. Dan yang selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama ada akademis, yaitu menambahkan kajian empiris regresi linear berganda. Dan yang kedua ada praktis, yaitu menjadi dasar pengambilan kebijakan peningkatan kinerja. Dan yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses peningkatan pengetahuan dan kemampuan intelektual pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga ada pelatihan. Pelatihan adalah proses pembelajaran jangka pendek yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja pegawai. Dan yang keempat ada kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dan yang kelima ada metode analisis. Yang pertama ada analisis korelasi, dan yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Dan yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Data sekunder dengan populasi sebanyak 25 pegawai DPMPPA Kota J. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Dan yang kedua ada analisis data. Metode kuantitatif dengan analisis korelasi dan analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan software SPSS. Dan yang terakhir ada
angka analisis. Yang pertama ada analisis korelasi, dan yang kedua ada analisis regresi linear berganda, dan yang ketiga ada uji simultan uji F, dan yang keempat ada uji parsial uji T, dan yang kelima ada koefisien determinasi R². Oke, kita masuk di analisis dan pembahasan. Di PPT ada table data view. Slide ini menunjukkan data view di SPSS, yaitu data mentah hasil input. Setiap baris yakni responden atau pegawai, setiap kolom yakni variabel penelitian. X1 yakni gaya kepemimpinan, X2 pendidikan, X3 pelatihan, dan Y kinerja pegawai. Tabel ini sebagai bukti bahwa analisis menggunakan data nyata, bukan asumsi. Data ini menjadi fondasi semua analisis selanjutnya. Di tabel ini ditampilkan variabel di SPSS meliputi nama variabel, tipe data, label, dan juga scale. Slide ini memastikan bahwasannya variabel memenuhi syarat di analisis statistik kuantitatif. Penggunaan korelasi menjadi sah secara teknis. Selanjutnya adalah analisis korelasi scatter plot. Pada slide ini ditampilkan grafik scatter plot antara variabel X1 dan Y. Berdasarkan grafik, titik-titik data terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang jelas secara visual antara X1 dan Y. Selanjutnya adalah tabel korelasi Pearson. Slide ini menampilkan hasil uji korelasi Pearson antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nilai Pearson menunjukkan kekuatan dan arah hubungan, sedangkan nilai signifikansi menunjukkan apakah hubungan tersebut bermakna secara statistik. Selanjutnya adalah interpretasi korelasi. Berdasarkan hasil korelasi, X1 gaya kepemimpinan memiliki korelasi positif sebesar 0,349 terhadap kinerja pegawai, namun tidak signifikan karena nilai sig 0,088 lebih dari 0,05. X2, pendidikan memiliki korelasi positif kuat sebesar 0,670 dan signifikan. X3, pelatihan memiliki korelasi paling kuat sebesar 0,732 dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang artinya, pendidikan dan pelatihan berpengaruh kuat terhadap kinerja pegawai, sedangkan gaya kepemimpinan berpengaruh tetapi belum signifikan. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda uji simultan. Slide ini menunjukkan hasil uji simultan menggunakan ANOVA, nilai signifikansi kurang dari 0,001, yang berarti X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya adalah interpretasi uji simultan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa lebih dari satu variabel independen, yaitu pendidikan dan pelatihan, memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda uji parsial. Pada slide ini ditampilkan hasil uji parsial atau uji T. Hasilnya X1 berpengaruh signifikan terhadap nilai sig 0,002 kurang dari 0,05. X2 berpengaruh signifikan dengan sig 0,001. X3 juga berpengaruh signifikan dengan sig 0,006, yang artinya masing-masing variabel secara individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Baik, untuk selanjutnya yaitu asumsi regresi linear berganda. Yang pertama ada multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi jika variabel independen saling berkorelasi kuat satu sama lain, sehingga bisa mengganggu keakuratan hasil regresi. Oleh karena itu, perlu diuji terlebih dahulu. Uji ini dilihat jika dari nilai tolerance dan VIF atau Variance Inflation Factor pada tabel koefisien SPSS 27. Untuk selanjutnya yaitu hasil pada tabel dari slide sebelumnya. Yang pertama ada X1 atau gaya kepemimpinan, toleransinya 0,921, VIF-nya 1,085.
X2 atau pendidikan, toleransinya 0,630, VIF-nya 1,587. X3 atau pelatihan, toleransinya 0,637, VIF-nya 1,569. Interpretasi. Semua variabel independen memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Artinya, tidak terjadi hubungan kuat antar variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya yaitu yang kedua, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi berdistribusi normal yang merupakan salah satu syarat regresi linear berganda. Metode yang kami gunakan yaitu grafik normal P-P plot of regression standardized residual dependent variable Y. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas pada slide sebelumnya, yaitu untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan grafik normal P-P plot of regression standardized residual, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi, maka hasil regresi bisa menjadi tidak akurat. Uji ini kami menggunakan dengan nilai Durbin-Watson yang terdapat pada model Sumari. Nah, teman-teman bisa melihat ada model R adjust R error of the estimate, dan Durbin-Watson. R-nya sendiri ketemu 0,874, R2 0,764, adjust R2 0,731, error of the estimate 1,845, dan Durbin-Watson 1,951. Lanjutan dari slide sebelumnya, hasil uji korelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada tabel model Sumari diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,951. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi linear berganda. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu uji Gleicher atau biasa disebut dengan heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian residual berubah-ubah atau tidak konstan pada berbagai nilai variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas. Yang selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas atau uji Gleicher. Uji Gleicher dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel koefisien, terlihat bahwa variabel independen memiliki nilai signifikan sebesar 0,146 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi linear berganda, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Yang selanjutnya, tabel dari uji koefisien determinasi sebagai berikut. Yang selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi atau R². Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel model Summary, pada model regresi terakhir yang melibatkan variabel X1, X2, dan X3, diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,731. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 73,1%
Variasi variabel dependent atau Y dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki daya jelas yang kuat terhadap variabel dependen. Untuk yang selanjutnya, kesimpulan, pengaruh simultan sama dengan variabel gaya kepemimpinan X1, pendidikan X2, dan pelatihan X3. Secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai atau Y. Pengaruh parsial dan korelasi sama dengan pendidikan X2 memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk pelatihan X3 memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk gaya kepemimpinan X1 meskipun memiliki hubungan positif, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik terhadap kinerja pegawai. Untuk kontribusi variabel, nilai adjusted R-square sebesar 0,731 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan mampu menjelaskan variabel kinerja pegawai sebesar 73,1%. Untuk sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Untuk kelayakan model regresi telah memenuhi asumsi klasik, termasuk uji normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model ini layak digunakan untuk analisis. Yang selanjutnya saran. Fokus pada pelatihan dan pendidikan, instansi sebaiknya memprioritaskan peningkatan program pelatihan dan jenjang pendidikan untuk pegawai, karena kedua faktor ini terbukti memberikan kontribusi yang paling kuat dan signifikan terhadap peningkatan kinerja. Evaluasi gaya kepemimpinan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan, walaupun hubungannya positif. Ketidaksignifikan hasilnya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan saat ini belum memberikan dampak optimal bagi kinerja pegawai secara langsung. Penelitian lanjutan. Karena terdapat 26,9% faktor lain yang mempengaruhi kinerja, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan seperti motivasi kerja, kompensasi, atau lingkungan kerja. Untuk slide yang terakhir, daftar pustaka dari Saputra Indra 2025 Januari dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pendidikan, dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Jambi, skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari, Jambi, diakses melalui link berikut. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.